Halo Sobat Investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Senang banget kalau hari ini tanggal 27 April, waktu teman-teman tayang mungkin tanggal 28 April. Tanggal 27 April kemarin, ini IHSG menghijau, naik 0,50% gitu ya. Jadi sekarang ada di level 6.945. Nah ini cukup bagus nih menuju level 7.000. Jadi setelah IHSG lama di level 6.600, 6.800, ini saham-saham sebenarnya mulai pada hijau gitu ya. Secara year to date mungkin naiknya masih 1,50%-an gitu ya. Even portofolio stock horseman tuh naik lebih di atas itu. Tapi yang mau saya bahas adalah kinerja dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia atau dengan kode sahamnya Tugu. Ini menarik banget karena saat kita libur Lebaran kemarin, Tugu ini sehari sebelumnya, sore-sore menjelang malam itu merilis laporan keuangan kuartal satu mereka yang nominalnya ini cukup mengejutkan dan cukup bagus gitu ya. Setelah itu libur panjang. Besoknya sekitar tanggal 26 market buka lagi. Nah, ini ada drama-dramanya sedikit, tapi menarik untuk disimak. Nah, oke. Jadi kinerja laba di kuartal 1 2023 ini kalau kita lihat sudah melewati laba satu tahun di tahun sebelumnya 2022. Artinya kinerja kuartal pertamanya dia itu sudah lebih tinggi dibanding kinerja satu tahun di 2022. Yang menariknya adalah ini asuransi Tugu juga menang gugatan atas Citibank di luar negeri 43,2 juta USD yang kalau kita kaliin kurs masih 15.000 misalkan, sekarang sih udah 14.800 mau 14.600 mungkin ya. Ini kalau dikali 15.000 itu sekitar 645 M gitu ya. Banyak banget gitu menang gugatannya. Nah, pertanyaannya, apakah saham ini bisa to the moon gitu ya? Saya sendiri cukup tertarik lihat sahamnya meskipun kalau dilihat dari secara tahunan labanya naik turun. Nanti kita cek juga. Oke, langsung aja pembahasan di asuransi Tugu Pratama Indonesia. Kita lihat dulu untuk company overview-nya. Jadi, Tugu ini berdiri dari 25 November 81. Tugu Insurance merupakan perusahaan asuransi umum General Insurance yang kantornya di Jakarta. Berdasarkan jumlah anggaran dasar, memiliki ruang lingkup kegiatan industri asuransi umum, reasuransi dan bisnis syariah. 2018, Tugu Insurance dapat pernyataan efektif dari OJK untuk penawaran umum atau IPO. Jadi IPO-nya di tahun 2018. Belum lama, 18, 19, 20, 21, 22 baru sekitar jalan 5 tahun ya gitu ya. Oke, terhitung sejak Mei 2018, Tugu Insurance efektif terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Tugu. Teman-teman bisa cek kode saham Tugu. Perolehan dana IPO setelah dikurangi biaya emisi saham dipergunakan sepenuhnya untuk memperkuat modal pengembangan bisnis perseroan dan meningkatkan penyertaan modal guna memperkuat modal di sektor reasuransi gitu ya. Ini company overview-nya. Nah, background-nya. Jadi ini industri asuransi umum. Jadi kegiatan usahanya terbagi pada tiga segmen. Asuransi umum, sektor minyak, gas, dan energi. Jadi sektor energi dia main. Segmen sewa dan bisnis terkait bergerak dalam penyewaan ruang kantor dan kendaraan. Segmen bisnis lainnya bergerak dalam bisnis investasi. Ya, tapi kalau boleh jujur ya, nanti saya akan tunjukin laporan keuangan dari ini, dari apa namanya, dari asuransi Tugu. Di situ ada investmentnya kemana-mana aja. Investmentnya sih nggak bagus-bagus amat ya, cuma sektor pendapatan dari asuransinya sih bertumbuh. Nanti kita lihat deh. Intinya ada good news, ada bad news, jadi kita bisa mempertimbangkan mana baiknya, gitu ya. Tugu Pratama Indonesia atau TPI atau kode sahamnya Tugu memberikan layanan asuransi kepada mitra kerja PT Pertamina, anak perusahaannya serta pemegang kontrak kerjasama migas dan gas KKKS gitu ya. Jadi Pertamina pemegang saham terbesar pengendalinya 58,5%, pemegang saham lainnya 20,3%. Nih masyarakat masuk di sini. UOB Kay Hian 15,9% dan Samsung Fire and Marine Insurance masuk 5,3%. Jadi kepemilikan asingnya lebih tinggi dibanding kepemilikan lokal. Kepemilikan lokalnya masih sekitar, ya ini masih di angka 15%. Sedangkan asingnya ada di lebih dari 25%-an lah. Ya. Oke, kalau kita lihat dari BOD-nya ada Pak Tatang, terus ada direkturnya ada Pak Emil, Pak Syaiful, Pak Eri, dan Pak Budi. Sedangkan untuk komisionernya ada Dian Masyita,
Purwo Cahyono, Adi Zakaria Afif, Edi Purwanto, Po, Sahala Lumban Gaul. Nah, ini bisa teman-teman cek namanya satu-satu di googling aja gitu untuk mau tahu detail dari BOD dan BOC-nya. Nah, kalau kita lihat bisnisnya tuh apa sih? Bisnisnya ada di koperasi, retail, dan di syariah. Ini kalau teman-teman masuk ke website Tugu, lihat di bagian produk, ada bagian-bagian ini nih. Nah, koperasinya sendiri, pecahan bisnisnya banyak. Koperasinya ada insurance di bidang energi, kebakaran dan properti, kelautan, penerbangan atau satelit, dan satelit, rekayasa, kredit pinjaman, aneka insurance, tanggung gugat, dan kesehatan. Jadi banyak bisnis insurance yang difokuskan oleh Tugu. Jadi pendapatannya dari sektor-sektor ini nih, retail dan syariah. Kalau dilihat sih dari laporan keuangannya, sektor retail nggak tahu kontribusinya sebesar apa gitu ya. Cuma kontribusi terbesar masih ada di sektor koperasi gitu ya. Kemudian ada di syariah juga. Ini untuk Tugu. Nah, menariknya adalah kalau kita lihat harganya di 1 minggu terakhir ini kurang lebih tumbuhnya 7,39% di 1 minggu. Hari ini pun tumbuhnya signifikan. Jadi gini, jadi pas saya lihat laporan keuangan yang menarik banget, jadi saya ambil masuk gitu ya di harga. Oke, saya masuk di harga yang cukup tinggi. Oke, jadi saya belinya di harga 2.390 gitu ya. Di 2.390 ternyata naik signifikan nih. Awal-awal bisa naik sampai 11% gitu. Jadi awal-awal tuh naik 11%. Ternyata di akhir hari ini minus sampai minus sekitar 3 atau 4% seingat saya untuk tanggal 26-nya. Di angka 2.300. Kemudian saya pikir apakah salah hitung ya? Ternyata enggak juga sih kalau dilihat hitung-hitung tuh omsetnya dia memang beneran bagus gitu. Kita lihat dari eh, cash flow-nya aja uangnya ada gitu ya. Jadi kalau dilihat ini akhirnya saya tetap stay. Nah, hari ini mengejutkan. Hari ini nih naik signifikan banget sampai 2.470. Artinya saya udah untung beberapa poin. Ya memang belum besar lah. Mungkin masih 2-3% untuk keuntungan di Tugu ini gitu. Jadi memang belum banyak tapi sudah cukup bagus karena saya lihat ke depannya bisa tinggi nih selama dia bisa maintain untuk net profitnya cukup bagus di kuartal 2, 3, dan 4. Ini sih kemungkinan sampai 2.700 sampai 3.000 mah dapat gitu ya kalau positif nih untuk kuartal 2, 3, dan 4-nya. Oke, nah ini pendapatan bertumbuh 30% plus plus. Dan ada apa ini ya? Oke, jadi kalau kita lihat nih, beritanya laba Tugu Insurance melonjak 1.200% di kuartal pertama. Kenapa melonjak 1.200% atau ada yang bilang laba emiten meroket 1.340%? Karena ada ini yang di merah-merah ini, beban lain-lain neto. Nah, ini nanti kita coba lihat beritanya. Ini ada yang dari satu sumber CNBC ini seolah-olah mengatakan bahwa laba ini didapat dari menang gugatan atas Citibank. Bisa jadi iya, tapi bisa jadi enggak juga, tapi ada kemungkinan. Kenapa? Karena dari catatan nomor 34 ini nggak dijelaskan beban lain-lainnya itu apa. Jadi ini gugatan atas Citibank ini masih menerka-nerka apakah angka ini di-include di sini atau enggak gitu ya. Kalau kalau pendapatan ini kita kesampingkan yang 1,2 1,1 T lah, 1 T ini kita kesampingkan dan kita fokus pada pendapatan yang 835 M dan 620 M gitu ya. Ini sendiri ini udah numbuh sekitar 35% dari total pendapatannya dia. Artinya di luar ini pun pendapatan dia tuh udah bertumbuh gitu ya. Ini bonus yang membagongkan gitu. Ini pendapatannya udah bertumbuh 30% kalau saya cek gitu ya. Jadi secara finansial ini udah cukup oke lah, cukup cukup masuk akal. Kenaikan harganya tuh menurut saya masih masuk akal gitu. Dari 2.300-an itu menurut saya masih masuk akal di harga segitu dengan total pendapatan yang bertumbuh 30% di kuartal pertama. Nah, nanti kita akan lihat breakdown dari pendapatan premi brutonya nih dan reasuransi ini kontribusinya berapa. Nanti kita lihat. Nah, oke, kita mau coba lihat dulu di dua berita ini nih. Laporan Tugu Insurance, laba Tugu Insurance melonjak 1.200% kuartal pertama dari Kontan dan dari CNBC. Oke, oke kita akan cek. Oke, balik lagi kita lihat di Kontan, di website Kontan, laba Tugu Insurance melonjak 1.200% kuartal pertama gitu ya. Jadi laba naik hingga 1.200%.
Eh, 3 bulan pertama 924 M yang dibukukan atau jika dibandingkan periode yang sama, perusahaan hanya 72 M ini di tahun 2022 Q1. Di 2023 Q1 itu udah 924 M. Kalau kita lihat satu tahunnya di tahun 2022, ini kan Q1 doang nih. Q1 2022 72 miliar pendapatannya. Total di dalam tahunan di tahun 2022 kemarin itu cuma 350 something M. Berarti 924 M ini lebih tinggi dari pendapatan satu tahun kemarin. Satu kuartalnya dia di 2023 lebih tinggi daripada satu tahun dia kerja di 2022. Gitu ya. Nah ini pendapatan lebih tinggi, bahkan meningkat 34,7% secara tahunan. Tuh, 34,7%. 835 miliar. Penyokong terutama laba lainnya 1,5. Tadi kita ada lihat tuh yang saya merah-merahin. Tapi perusahaan asuransi ini tidak merinci. Nah, jadi kalau memang dilihat dari laporan keuangan nggak merinci detailnya dari mana, paling kita cuma bisa perkiraan gitu. Kecuali dia ada keterbukaan informasi, merincikan beban pendapatan lainnya itu dari mana gitu ya. Oke, pada periode yang sama tahun lalu, Tugu Insurance mencatat kerugian lain-lain. Di beban lain-lainnya rugi 8 miliar. Tapi di tahun ini, cuan 1,05 T. Oke, ini beban klaimnya dan lain-lain gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat dari eh, website yang lain gitu, dari CNBC. Kalau kita lihat dari CNBC, ini dia ya, dari CNBC. Ini memenang atas gugatan Citibank, laba emiten meroket 1.340% gitu ya. Jadi kalau kita lihat torehan periode yang sama, oke, torehan ini didukung meningkatkan pendapatan 3 bulan pertama atau Q1-nya. Q1-nya meningkat, total pendapatan tersebut 743 miliar merupakan pendapatan premi. Jumlah ini meningkat di periode yang sama tahun sebelumnya 439,5 miliar. Nah, ini dia nih main poinnya. 9 Februari lalu, Pengadilan Hong Kong Court of Final Appeal mengabulkan gugatan Tugu kepada Citibank. Gugatan tersebut merupakan gugatan perdata terkait transaksi pemindah bukuan dan penutupan rekening. Ini ada nomornya. Pengadilan mengabulkan banding yang diajukan oleh Tugu dan menyatakan bahwa pihaknya berhak menerima pembayaran dari Citibank atas nilai gugatan yang diajukan senilai 43,12 juta US dollar. Artinya sekitar 645 miliar kalau kurs 15.000. Ini belum ditambah biaya peradilan dan bunga sejak 6 Oktober 2006. Nah, ini baru praduga, sehingga adanya pengakuan data lain-lain dalam pencatatan pembukuan akibat adanya penggantian kerugian di tahun 2023 dan 2022 terkait pembatalan beban kontingensi yang cukup signifikan. Nah, ini praduga. Kenapa saya bilang praduga? Karena statement resmi dari financial statement di Q1-nya mereka belum menyatakan demikian. Ini menurut saya bisa jadi sumber yang bisa jadi referensi. Ya. Oke, kalau kita balik lagi ke tampilannya, oke, kalau kita lihat lagi nih dari tampilannya, ini pendapatannya bertumbuh sebanyak 30%. Jadi pendapatannya dari Tugu ini bertumbuh 30%, kita lihat nih dari total pendapatannya yang 743 dari 559 ini dan total ini 835 ke 620 tumbuhnya sekitar 35%-an. Ini nih yang signifikan 1,02 T, yang ini signifikan banget gitu ya. Oke, kalau kita masuk ke analisa laporan keuangannya. Jadi dari tahun ke tahun asetnya bisa dibilang bertumbuh gitu ya. Dari tahun 2018 di 17 T, sekarang ke 21 T. Bahkan di 2023 ada 22,6 T. Jadi bertumbuhnya cukup bagus gitu ya. Dengan waktu yang sekitar 4 tahun sudah bertumbuh sekitar 5,2 T, itu menurut saya pertumbuhan yang cukup bagus gitu. Bertumbuh 30% lebih. Menurut saya cukup oke gitu ya. Liability-nya, liability-nya juga tumbuh dikit. Jadi tumbuh 20% dari 10 T ke 12 T. Ini kalau pertumbuhan asetnya signifikan,
liability-nya cuma tumbuh 2T, menurut saya cukup make sense gitu ya. Jadi itu juga oke. Ekuitasnya dari 6T di 2017 dan 7T di 2018 tumbuh ke 8T. Ekuitas mungkin tumbuh dikit, tapi dipastikan di setiap tahunnya ekuitasnya bertambah. Ini salah satu indikator perusahaan yang bagus, ekuitasnya bertambah. Nah, yang jadi masalah adalah ini dia. Ini 2017 saya dapat datanya, ini 2018 kalau kita lihat dari net profitnya 283 ke 2022 395, ini udah tumbuh sekitar 100 M gitu. Nah, ini cukup bagus gitu ya. Untuk net profitnya bertumbuh dibanding di tahun 2018. Kalau dibanding tahun per tahun sebelumnya juga bertumbuh sih, tapi kalau dibanding tahun 2019 ini belum ada apa-apanya. Tuh. Cuma bisa dilihat perusahaan ini mulai turn around ya. Jadi titik terendahnya ada di 2020 ya, semua bisnis kena impact, kena COVID gitu ya. Dan dia mulai recovery nih. Ini salah satu contoh turnaround company. Jadi net profitnya dari 272 miliar naik ke 395 dan sekarang di tahun 2023 significantly banget naik ke 924 miliar. Jadi ini cukup signifikan. Kalau dari 2018 283 naik ke 924 ini udah berkali-kali gitu net profitnya. ROE-nya, ROE-nya kalau dihitung di angka 9,9%, ROE cukup bagus, bahkan bisa dibilang dari tahun 2018 merupakan ROE terbaik. Ini perusahaan yang cukup bagus. Share in number-nya 1,8, jumlah saham beredarnya 1,8 miliar, stock value-nya. Nah, kalau dilihat PBV-nya, sebenarnya saham ini harganya di 5.190 atau hampir 5.200. Sekarang harganya, ini kalau kita ralat ya gitu ya. Sekarang harganya udah sampai di, kalau kita lihat nih, harga awalnya berapa nih? Sekarang harganya udah sampai di 2.470. 2.470. Saat laporan ini dibuat masih harga di 2.300. 2.470 tuh naiknya cukup bagus gitu ya. Jadi udah cukup bagus. Nah, tapi masih masuk kategori murah menurut saya gitu. Jadi masih masuk kategori murah. Belum terlambat kalau teman-teman mau masuk, ini masih kategori murah ke sedang lah. Belum sampai murah-murah banget. Jadi cukup sedang. Ya asumsinya kalau misalkan ini kalau kita lihat nih PBV-nya 0,44, oke sekarang 0,44. Kalau dia balik ke PBV 0,8 lagi artinya harganya bisa sampai 4.000. Teman-teman udah beggar tuh. Udah beggar. Udah bagus banget sampai 4.000 mah udah 70-80%. IPS-nya 513 naik cukup signifikan karena beban lainnya tadi. Kalau dengan performa seperti ini, artinya PER-nya, price to earning ratio cuma 2,4 kali. Wah, ini sih PER 2,4 dengan PBV segini, dengan EPS-nya segini. Ini tinggi, menurut saya sih cukup bagus gitu. Jadi menarik banget. Makanya kemarin saya coba invest, meskipun harganya saya dapat cukup mahal karena saya pikir masih bisa bertumbuh. Ternyata besoknya rugi tuh, minus 3%. Saya hold aja karena saya yakin kalau nanti benar-benar terbukti yang satu T-nya itu dan pendapatan di tahun-tahun berikut, even satu T-nya nggak terbukti, pendapatan di tahun-tahun di kuartal berikutnya bertumbuh pun saya yakin saya tetap untung gitu. Jadi ya anggap yang pendapatan bertambahnya itu bonus lah. Nah, kalau kita mengesampingkan pendapatannya tadi, ini net profitnya tetap bertumbuh 30% dari 71,9 ke 93,5. 93,5 dapat dari mana? Kan tadi pendapatannya kurang lebih secara pendapatan bruto bertumbuh 30%. Anggaplah net profitnya juga bertumbuh 30% dari tahun 2022 nih Q1-nya. Artinya di 93. Kalau pertumbuhannya 30%, 93,5. 93,5 di take out yang satu T tadi. Ini harga sahamnya cukup tetap bagus. Ada di 5 ribuan PBV-nya. Jadi menurut saya ini PBV masih murah gitu. Dengan perusahaan yang asetnya terus bertumbuh, ekuitasnya terus bertumbuh, net profitnya mulai turn around. Jadi menurut saya cukup bagus. Ini cukup bagus gitu ya. Ini increasing in profit harusnya yes. Nah, ini jika kita keluarkan neto 1T, jadi pertumbuhan Q122 dan Q123 pertumbuhan sebesar 30%. Total pendapatan bertumbuh 35%, sedangkan total dari laba pendapatannya 35%, laba bersihnya total 30%. Tanpa ada bebannya dari neto. Jadi menurut saya IPS-nya masih bagus 52, artinya IPS-nya naik sekitar 25%-an.
Gitu. Ini EPS-nya cukup bagus. Oke. Nah, penjabaran pendapatannya dapat dari mana aja? Nih, kontribusi paling besarnya ada dari kebakaran. Ini lainnya mungkin syariah masuk ke sini atau retail masuk ke sini. 242 M. Pengangkutan 107 M. Ini marine. Terus engineering 31 M. Rangka kapal, asuransi rangka kapal 52. Offshore 23. Onshore dan sebagainya. Ini pendapatan kontribusi dari pendapatan preminya mereka dari asuransi Tugu per 31 Maret 2023. Ini selama satu kuartal pertama. Nah, kita mau lihat sih estimasi harganya berapa. Jadi saya udah buat nih. Kalau dia harganya ternyata di bawah 2.000, ini murah teman-teman ambil. Kalau misalkan terjadi di tahun ini harga 2.000, saya rok pakai greedy nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ya, ini disclaimer on gitu ya. Kalau saya, pendapat saya pribadi, saya mau serok kalau harganya sampai di 2.000. Sedang, sedang yang nggak mahal-mahal amat masih affordable lah gitu ya. Sampai harga 2.600 masih affordable. Kalau dia udah di atas 2.600, menurut saya udah cukup tinggi harganya gitu. Menurut saya pribadi. Nah, perusahaan ini juga rajin bagi dividen. Dilihat dividen tiap tahun ini bertumbuh. Dari 1,55 yieldnya di tahun 2019, bulan Juni tahun 2020 di 2,79, Mei 21 naik 3,43, Mei 22 naik 4,98. Jadi kalau pertumbuhan dari yield tiap tahun ini di rata-rata, itu bertumbuh tiap tahun rata-rata 1,14%. Artinya, yield kemungkinan besar di tahun 2023 dengan mengikuti asumsi pertumbuhan 1,14% akan ada di angka 6,12%. 6,12% kalau harganya di 2.400, sekarang 2.470, maka estimasi dividennya akan 146,88 per lembar saham. Jangan lupa, ini per lembar saham dengan harga 2.400. Kalau asumsinya perusahaan nanti bulan Mei sekitar tanggal 12-an atau berapa gitu, tutup terakhir, dia mau stock split 1:2, artinya harga 2.400 ini, ya saya yakin di 12 Mei itu udah naik ya. Di 2.400 atau 2.800 itu nanti mungkin ya. Di 2.400, katakanlah stock split 1:2, artinya 1.200. Artinya per lembar saham, itu dapat profitnya sekitar Rp70. Dari 1.200 dapat Rp70. Sama kayak dividend yield di tahun 2022 di bulan Mei-nya 4,98%. Tapi sekarang dividend yieldnya 6,12%. Secara angka sama, tapi stock split. Jadi kita dapatnya dua gitu ya. Jadi menurut saya dari sisi dividennya aja udah menggiurkan, cukup bagus gitu, 6%-an cukup oke. Dari sisi pertumbuhan labanya, pendapatan brutonya juga cukup oke. Checklist lagi, dari pendapatan bonus dari beban pendapatan lainnya 1T, itu bisa dikonsider juga. Nah, kenapa saya entry di dividen di Tugu ini, di emiten Tugu ini? Menurut saya ini cukup bagus gitu ya. Oke, tapi ada minusnya nggak? Ada. Dia kurang bagus dalam hal investasi. Saya akan sharingkan untuk filenya. Oke, kalau kita lihat ini dari laporan keuangan Q1-nya Tugu ya. Jadi teman-teman bisa dapat datanya di IDX. Ini, in total, dia tuh ada biaya perolehannya 126 M. Sekarang, ini kan namanya biaya perolehan. Dia beli saham. Nilai wajarnya yang nilai sekarangnya 100 M. Berarti ini investasinya dia rugi nih. Rugi sekitar 26 M gitu ya. Nah, yang bikin BCA cuan dari 8 M ke 10 M. Sumarekon buat cuan dari 4 M ke 1,4. Ini Astra juga lagi turun, cuma Astra lagi mulai naik. Menurut saya ya Astra cukup worth it lah untuk dipegang. Indofood turun. INKP Indah Kiat ini naik. Truba ini tetap gitu ya. Jadi banyak kan yang turun. Ini baru di patch one. Patch berikutnya ada lagi. Dari 504 M turun ke 415 M. Ya IHSG memang lagi minus. Cuma banyak saham-saham yang menurut saya kurang baik ya. Mungkin bisa ditinjau ulang untuk emiten yang akan diinvestasikan gitu ya. Jadi nggak main asal investment, dianalisa dulu. Kayak Bang Jago ini, terus ada Bukalapak beli di harganya kurang bagus juga. Terus kalau dilihat yang saham-saham yang menurut saya kurang itu kalau saham-saham pemerintah juga ini Bakri Land Development
Ini juga kurang bagus. Terus ya saham-saham kayak kawasan industri Jababeka ini juga kurang bagus menurut saya. Jadi mereka mungkin perlu dilihat lagi nih, bagus nggak sih untuk investasinya. Ada lagi nih, dari 504 ke 415 masih ada. Ada Sril. Aduh, pusing nih Sril. Ada 45.000. Sril sih belum kemana-mana gitu ya. Sahamnya masih tidur, masih bobok. Ini cukup MTech. Iya, MTech nih. MTech juga lumayan. Tapi MTech-nya dia naik loh. MTech-nya, padahal MTech lagi minus. Nih, yang cukup gede karena anak perusahaannya Pertamina. 279 M ke 231 M. Kurang sekitar 48 M gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang kurang bagus nih. Ini yang kurang bagus. Yang ini, Wika. Nah, yolo habis. Adikarya dari biaya perolehan 1 M sekarang udah tinggal 300 juta. Jasa Marga dari 800 M, dari 1,8 M. Ini satuannya apa sih? Oh, penuh. Ya dari 1,8 ke 355, ini dari 812 turun 50%. Ini Wika nggak ada harganya lagi, semen juga. Terus perusahaan gas negara juga. Jadi banyak emiten BUMN yang kinerjanya masih di bawah jauh dari ekspektasi. Nah, ini yang di investment sebenarnya gitu ya. Jadi total saham dari 670 miliar, eh, hasilnya jadi 549. Jadi investasi kurang bagus itu. Oke. Jadi sobat investor, saya berusaha membagikan dari dua sisi. Kurang bagusnya ada di bidang investasinya mereka. Bagusnya adalah di pendapatan mereka. Dividennya mereka oke, labanya mereka oke, bonusnya dari beban pendapatan beban itu juga oke. Jadi menurut saya ini saham oke untuk teman-teman pertimbangkan. Sekali lagi di akhir kata disclaimer on, lakukan riset dari teman-teman sendiri. Sampai ketemu di emiten selanjutnya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh tulis di kolom komen. Sampai ketemu, see you and bye-bye.